Surat Yasin ayat yang ke-78 dan ke-79. Barang loyo bisa berdiri tegak lagi, bisa berdiri keras. Ini sungguh luar biasa. Siap tempur, kerja lembur, membuat istri sangat puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami kaum muslimin, ini khusus untuk orang-orang Islam yang yakin dan percaya adanya Al-Quranul Karim sebagai obat dari segala macam jenis penyakit. Nah, kalau orang yang sudah percaya, yakin kepada Al-Quran, maka bagi siapapun nih para kaum suami muslim yang menginginkan barangnya sudah loyo, sudah sulit untuk berdiri tegak, mungkin karena sakit atau karena faktor usia. Oleh sebab itulah, jangan khawatir, jangan bersedih. Bagi kita yang percaya terhadap khasiat Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran itu syifa. Syifa artinya adalah obat penyembuh. Ini dulu yang harus ditata hatinya. Kita yakin, kalau kita nggak yakin ya tidak berkhasiat. Karena segala sesuatu itu butuh keyakinan. Apabila keyakinan dalam hati itu sudah benar-benar yakin, hakul yakin. Karena yakin itu terbagi tiga ya. Yakin yang tingkatan pertama disebut ilmul yakin. Ilmul yakin itu pengetahuan, keyakinan. Hanya ngerti, dia yakin ngerti. Hanya paham, paham ngerti. Kemudian setelah itu naik menjadi ainul yakin. Ainul yakin itu pandangan, pandangan keyakinan. Jadi setelah ada pengetahuan, kemudian ada penelitian. Penelitian dipandang, dikoreksi tentang keyakinannya tersebut. Nah, puncaknya adalah hakul yakin. Hakul yakin adalah kebenaran keyakinan. Jadi sudah membuktikan benar adanya keyakinan itu. Oleh sebab itulah, amalan yang bersifat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim maka membutuhkan ilmu yakin, naik menjadi ainul yakin, menjadi hakul yakin. Bagi yang kepingin mengamalkan satu ayat atau dua ayat dari surat Yasin, yang fadilahnya adalah untuk membangkitkan kembali barang yang sudah loyo, bahkan sudah mati gitu. Mati itu ya impoten, begitulah. Impoten udah loyo, nggak bisa manggung sama sekali, maka gerak-gerakkan dengan dua ayat dari surat Yasin. Gerak-gerakkan dengan fadilah hanya dua ayat saja, yaitu ayat yang ke-78 dan ke-79. Nah, ini rata-rata orang Indonesia kan setengah hafal surat Yasin. Kalau nggak hafal ya minimal setengah hafal. Mari kita lihat surat Yasin pada ayat yang ke-78 dan ke-79. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Inilah dua ayat dari surat Yasin, ayat yang ke-78 dan ke-79. Mengapa ayat ini salah satu fadilahnya bisa untuk menghidupkan kembali barang yang sudah mati. Kalau cuma loyo, alhamdulillah, ini sudah mati, sudah nggak berfungsi. Tetapi dengan fadilah,
keutamaan, keagungan, kelebihan surat Yasin, terutama pada ayat yang ke-78 dan ke-79. Insya Allah bisa hidup lagi. Mengapa? Karena makna atau arti di dalam surat Yasin ayat yang ke-78 dan ke-79 berkaitan masalah itu. Perhatikan. Qala berkata oleh Allah Azza wa Jalla, "May yuhyil idhama wa hiya ramim." Man bermula siapakah? Yuhyi yang menghidupkan, oleh dia man. Al-idhama pada tulang-tulang. Wa hiya dalam keadaan bermula idham, ramimun yaitu sudah hancur berantakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, siapakah yang menghidupkan tulang-tulang sedangkan tulang-tulang itu sudah remuk, hancur berantakan? Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad. Nah, qala ini Allah Azza wa Jalla berfirman tetapi mengkisahkan kepada orang-orang yang tidak yakin. Orang-orang yang tidak yakin, yang tidak percaya bahwa Allah Maha mampu menghidupkan segala sesuatu yang sudah mati. Bahkan manusia yang sudah hancur tulang-tulangnya, sudah remuk, dihidupkan kembali oleh Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dengan mengkisahkan, mukhbiron ya, mukhbir memberikan kabar, qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang mampu menghidupkan tulang-tulang sedangkan tulang-tulang itu sudah hancur berantakan? Ini tulang loh ya, tulang manusia yang sudah mati, sudah hancur berantakan. Apalagi hanya senjata barangnya laki-laki itu yang masih hidup. Kan nempel di orang hidup tuh, insya Allah bisa hidup begitu. Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, yuhyiha, yuhyi yang menghidupkannya, ha pada al-idham tulang-tulang, alladzi oleh yang, zat yang, ansya'a yang telah menciptakan, yang telah membangkitkan, ha pada idham, awwala marrah pada awal kalinya. Awal pertama kali siapa yang menghidupkan manusia? Kan manusia awalnya itu terbuat dari, mohon maaf, sperma, ya kan? Yang terbuat dari tanah itu hanya Nabi Adam. Nabi Adam terbuat dari tanah, lah kita terbuat dari sperma. Lah kalau Hawa terbuat dari tulang. Kalau manusia terbuat dari tanah itu hanya Nabi Adam. Kemudian Sayyidah Hawa terbuat dari tulang. Nah kita tercipta dari sperma, air, bukan dari tanah. Siapa yang membuat kita dari tanah? Apakah bapak ibu kita ke ladang, ke sawah kemudian mencangkuli begitu tanahnya? Tidak. Kita ini semuanya selain Nabi Adam dan Hawa itu terbuat dari air, ya, air luar biasa, ini air sperma. Nah, kita terbuat dari air sperma, kemudian tumbuh di dalam kandungan menjadi janin, lahir di muka bumi. Itulah Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan, awalnya nggak ada menjadi ada. Lah nanti setelah mati kan hancur nih tulang belulangnya. Kemudian orang-orang kafir berkata, may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang-tulang itu sedangkan tulang-tulang itu sudah hancur berantakan? Ini kan pertanyaan yang konyol, ya kan? Dia lupa tentang penciptaan manusia pertama kalinya. Maka jawablah, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Sedangkan dia Allah bikulli khalqin pada setiap ciptaan alimun, yaitu maha mengetahui. Nah, ayat ini dibaca minimal 3 kali, diludahkan di telapak tangan kiri, diludahkan tuh, kemudian dioleskan ke kemaluannya, ya, ke senjatanya itu. Ini kalau sering diamalkan, insya Allah senjata yang awalnya mati bisa hidup, apalagi cuma loyo akan berdiri keras. Oleh sebab itulah silakan ayat ini dihafalkan, kemudian silahkan diamalkan dan rasakan sendiri khasiatnya. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.